teman-teman semua, perkenalkan saya Jesslyn, Saya Andin. Dan saya Cheryl. kami siap membawa Anda dalam perjalanan tak terlupakan melalui dunia sinema yang memukau. Dengan hati yang terbuka untuk keajaiban dan pikiran yang terbuka untuk semua genre, mari kita berlayar melintasi lautan cerita yang menggetarkan, melintasi gunung emosi yang menggelora, dan mengeksplorasi padang gurun imajinasi yang luas. Hari ini, mari kita berkenalan dengan sebuah kisah yang mengagumkan dari tahun 2017 yang telah memukau dunia, Bad Genius. Ayo kita mulai petualangan kita bersama dan mari kita terpesona oleh keindahan dunia film. Pada film ini, kita diperkenalkan dengan tokoh utama bernama Lin, seorang remaja wanita yang sangat pintar dan jenius. Selain itu, ada juga remaja laki-laki bernama Beng yang tak kalah jenius dari Lin. Mereka berdua bersaing secara dingin, tapi sayangnya mereka berdua terlahir dari keluarga yang kurang beruntung atau tidak kaya. Kemudian, di film ini juga ada sepasang kekasih bernama Pat dan Grace yang bisa dikatakan memiliki kehidupan yang lebih nyaman dan dipenuhi materi atau uang. Tapi sayangnya, Pat dan Grace ini tidak pintar. Di film ini kita akan melihat dua tipe manusia, di mana ada yang menggunakan kepintarannya dan ada yang menggunakan kekuasaan atau kekayaannya untuk bisa mendapatkan nilai yang tinggi di sekolah. Lin dan ayahnya sedang menghadap kepala sekolah untuk mendaftar di sekolah baru. Ayah Lin, yang juga adalah guru di sekolah lama Lin, membawa berbagai macam penghargaan Lin di bidang akademis dengan harapan Lin diterima di sekolah ini. Melihat tingkat kecerdasan Lin, membuat si kepala sekolah malah bertanya kepada Lin jika ia mau memilih untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah itu atau tidak. Dengan kecerdikannya, Lin melakukan negosiasi dengan sang kepala sekolah agar menurunkan biaya sekolahnya. Lin berkata bahwa biaya sekolah lamanya lebih murah karena ayahnya merupakan salah satu guru di sana sehingga bisa menghemat biaya transportasi. Mendengar ocehan pintar dari Lin, si kepala sekolah langsung berkata kalau semua biaya sekolah Lin gratis, termasuk biaya makan Lin di sekolah. Ayah Lin hanya terdiam dan Lin tersenyum dengan licik. Di sekolah barunya, Lin mendapatkan teman dekat bernama Grace. Berbeda dengan Lin, Grace adalah siswa yang tidak pintar. Tapi di sisi lain, Grace cukup pandai di bidang seni. Sampai suatu hari di perpustakaan, Grace curhat ke Lin. Kalau di UTS matematika kali ini dia tidak lulus, maka dirinya tak bisa ikut ekstrakurikuler drama. Grace panik karena walaupun ia sudah bimbel dengan guru matematika, dirinya masih tak mengerti pelajaran itu. Di sini, Grace meminta bantuan Lin, tetapi Lin tidak mau. Grace dengan kelincahan berbicaranya berhasil menaklukkan hati Lin, dan Lin pun mau membantu Grace belajar dengan syarat ia dipanggil dengan nama Bu Guru Lin. UTS sudah dimulai dan Pak Guru membagikan soal ujian. Lalu, Pak Guru duduk di kursi sambil berkata, kalau matematika itu memang susah, dan Bapak sudah membuka bimbel, tapi masih saja ada siswa yang tidak mau ikut bimbel Bapak. Maka dari itu, jika kalian tidak bisa, rasakan sendiri akibatnya. Lin yang baru membuka soal, kaget, karena ia sadar soal latihan matematika yang sebelumnya diberikan oleh Grace, ternyata sama persis dengan soal ujian dari Bapak Guru ini. Lin curiga bahwa di bimbelnya, Pak Guru sudah membocorkan soal ujian. Setelah itu, Lin berbisik kepada Grace. Ia mengatakan soalnya mirip, tapi ternyata Grace tetap tidak bisa mengerjakan soal ini. Melihat itu, Pak Guru pun melemparkan penghapusnya ke dinding untuk memarahi anak-anak yang masih berbicara satu sama lain. Lin melihat Grace menangis dengan pasrah karena tidak bisa mengerjakan soal. Lalu tiba-tiba otaknya berpikir akan sesuatu. Lin dengan lincahnya mengerjakan soal dengan sangat cepat dan berhitung tanpa mencakarnya terlebih dahulu. Setelah selesai, Lin pun menulis jawaban ke penghapus yang kemudian disimpannya dalam sepatunya, lalu sepatu itu didorongnya ke belakang kepada Grace, dan tiba-tiba saja Pak Guru datang. Lin dan Grace menjadi panik, apalagi kini Lin sudah tak mengenakan sepatu. Dengan cepat, Grace pun langsung menukar sepatunya dengan sepatu Lin dengan cara menendang sepatunya ke depan. Tapi sialnya sepatu itu ketendang jauh ke depan. Ternyata Pak Guru sudah hampir kembali ke mejanya. Melihat itu, lantas Lin pun langsung berkemas-kemas berjalan ke depan sambil menginjak sepatu itu dan usaha menyontek kali ini pun berhasil. Grace sangat bahagia karena mendapatkan jawaban dari Lin. Ketika hasil ujian keluar,
IPK Grace ternyata 3,8. Dan inilah awal dari petualangan menyontek mereka berikutnya. Untuk merayakan nilai matematika yang bagus, Lynn pun diajak Grace bermain ke tempat pacarnya, si Pat. Mereka berenang di hotel milik ayah Pat. Dari sini, bisa kita ketahui kalau Pat adalah anak orang kaya. Pat berkata kepada Lynn, walaupun sekelas, tapi mereka berdua tak pernah berbicara. Ia selalu meminta Grace untuk mengenalkannya dengan Lynn. Pat tahu kalau Lynn sangat pintar dan jenius. Untuk itu, Pat pun melakukan negosiasi kepada Lynn, yakni meminta Lynn membantunya dalam setiap satu mata pelajaran dengan bayaran sekitar 3.000 baht atau 1,4 juta rupiah, yang dimana dalam satu semester ada sekitar 13 mata pelajaran. Berarti Lynn akan menerima sekitar 800.200.000 dari satu orang. Dan ternyata masih ada 5 orang lagi yang ingin ikut. Tapi Lynn menolak karena ia takut ketahuan oleh guru. Pat juga mengatakan bahwa ternyata Lynn tidak 100% mendapatkan beasiswa karena Lynn hanya mendapatkan beasiswa untuk akademis dan ternyata ayahnya masih harus membayar uang biaya sekolah lainnya. Lynn pun pulang ke rumah dan benar saja ia menemukan kwitansi biaya sekolah yang sesungguhnya. Lynn pun menjadi sedih karena ia tahu ayahnya tak memiliki banyak uang. Esoknya, Lynn bermain piano dan ketika ayahnya datang, ia bertanya kepada si ayah, mengapa ayahnya menyuruh Lynn pindah ke sekolah ini. Lalu, ayah berkata, kalau lulusan sekolah ini biasanya akan mendapatkan kesempatan untuk berkuliah gratis di luar negeri. Setelah itu, ayah pun pergi. Lynn lanjut bermain piano dan tiba-tiba ia terpikirkan sesuatu. Ia menemukan cara menyontek dengan menggunakan notasi not piano. Setelah itu, Lynn pun langsung bertemu dengan Grace dan Pat. Lynn pun menjelaskan kepada teman-temannya kalau ia akan memakai 4 kunci lagu piano untuk kunci jawaban A, B, C, dan D. Mereka pun mencoba teknik itu di setiap ujian yang ada. Dan dengan mulusnya, usaha mereka berjalan dengan lancar. Semua orang mendapatkan jawaban, dan Lynn pun mendapatkan uang yang sangat banyak hingga ia mampu memberikan sang ayah baju mahal, sampai-sampai membuat si ayah pun heran, karena Lynn bisa menjadi sangat kaya hanya dengan mengajar piano ke teman-temannya. Selain itu, bisnis lain yang disebut juga khusus piano, bulan ini bertambah banyak anggotanya. Sampailah tahun berikutnya, Lynn mulai mengenal siswa bernama Beng, dan mereka berdua adalah sesama jenius. Tapi, meski sering ikut lomba mewakili sekolah bersama, ternyata Beng menganggap Lynn adalah lawan, sampai di mana kepala sekolah menawarkan beasiswa dari kampus di Singapura. Tapi masalahnya, hanya satu orang yang bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Suatu hari, Beng dicegat oleh temannya yang terus meminta bantuan Beng saat ujian nanti. Temannya berkata, walau ia sudah menghafal not piano, tapi ia tetap kesusahan. Beng pun mulai timbul kecurigaan akan sesuatu. Ujian pun dimulai. Kali ini, ujian dilaksanakan di aula sekolah. Lynn duduk di sebelah teman Beng yang bernama Pong, dan Beng agak curiga. Setelah itu, mereka pun melaksanakan ujian. Waktu terus berjalan dan Beng telah mencapai soal terakhir. Dan ia mengangkat tangannya untuk bertanya kepada Pak Guru. Dan Pak Guru berkata kalau ternyata soal itu ada 2 tipe. Lantas, semua orang di sana yang menunggu jawaban dari Lynn kaget. Termasuk juga Lynn yang juga sangat kaget dengan hal itu. Di sini semua siswa agak panik. Beng yang sudah selesai melihat ke arah Pong yang mencoba menyontek Lynn. Lantas, Beng berjalan dan menjatuhkan kertas yang tertulis, Lynn, kamu sedang dicontek. Dan Lynn hanya mengangguk kepada Beng. Jam pun terus berjalan hingga menyisahkan waktu hingga 30 menit. Dan Lynn mulai memberikan jawaban tipe 1 ke semua orang yang bertipe soal 1 menggunakan teknik notasi not piano itu. Setelah waktu tinggal 20 menit, Lynn dengan cepat menukar soalnya dengan Pong, si kacamata, yang memiliki soal bertipe nomor 2. Lalu, Lynn pun mengerjakan soal itu dan di ujian kali ini, nyaris saja mereka gagal. Tapi berkat kepintaran dan kejeniusan Lynn yang mampu mengerjakan soal itu dalam waktu kurang dari 10 menit, semua pun berjalan dengan lancar dan ujian mereka pun selesai. Tiba-tiba si Lynn dan si kacamata Pong dipanggil ke ruangan kepala sekolah dan di sana juga ada Beng. Pong dan Lynn dituduh bekerja sama dan benar saja, ketahuan kertas hitungan Lynn malah berisikan jawaban kertas Pong. Lantas ayah Lynn pun dipanggil ke ruangan kepala sekolah dan kepala sekolah pun mengatakan semuanya kepada si ayah Lynn.
Kepala sekolah mengomel kepada ayah Lin, dan Lin yang tidak terima langsung memotong pembicaraan. Ia pun berkata mengenai uang yang ayahnya masih harus bayar, padahal katanya Lin mendapatkan beasiswa full. Di sini, ayah Lin malah menyuruhnya untuk diam dan meminta maaf kepada kepala sekolah. Dan kepala sekolah pun berkata kalau Lin sudah kehilangan kesempatan beasiswa kuliah di Singapura. Di tempat itu juga ternyata ada Beng yang merasa bersalah karena ialah yang melaporkan hal itu. Sesampainya di rumah, Lin pun dimarahi oleh ayahnya. Grace sedang bertemu dengan kedua orang tua Pat yang ingin berterima kasih karena Grace telah membantu Pat belajar sehingga nilai-nilai Pat akhir-akhir ini sangat memuaskan. Lalu, ayah Pat berencana mengirimkan Pat berkuliah di Boston, Amerika Serikat. Ayah Pat meminta Grace untuk menemani Pat di sana. Selain itu, semua biaya kuliah, tempat tinggal, dan lainnya akan ditanggung oleh ayah Pat yang memang kaya itu. Grace yang mendengar hal itu hanya tersenyum. Kedua orang tua Pat ternyata sangat berharap lebih kepada Grace untuk membantu Pat berkuliah. Tapi seperti yang kita tahu, sebenarnya Grace juga tidak pintar. Dan mereka semua bisa sampai tahap seperti ini, itu semua karena Lin. Grace menemui Lin di hotel milik ayah Pat dan menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Tapi Lin menolak karena ia sudah tak mau lagi terlibat dengan hal seperti ini. Namun, Grace berkata kalau Pat akan membayar Lin sekitar 280 jutaan. Dan Lin langsung menatap ke arah Grace dengan kaget. Setelah itu, Lin turun dari lift dan ia ke lobi bertemu dengan pelayan dan meminjam pena. Ia ingin menulis surat kepada Grace dan Pat di mana Lin tidak bisa membantu untuk kali ini. Sambil menunggu pelayan yang sibuk, Lin melihat seorang lelaki yang sedang berbicara dengan anaknya mengenai perbedaan waktu mereka. Di sini, Lin langsung memandang ke arah jam yang ada di dinding hotel. Ia sadar akan sesuatu, yaitu perbedaan waktu di setiap negara. Dan di sini yang terlihat sangat jelas adalah perbedaan waktu antara siang hari di Australia dan malam hari di Thailand. Lantas, Lin pun bertemu dengan Grace dan Pat dan menjelaskan mengenai ujian STIK, yaitu ujian untuk tes masuk kampus di luar negeri, di mana ujian STIK ini diadakan serentak di seluruh dunia. Tempat berlangsungnya ujian itu pertama kali akan dilakukan di Australia. Untuk itu, Lin akan pergi ke sana untuk mengerjakan soal. Setelah itu ia akan mengirimkan jawaban kepada Pat dan juga Grace yang akan mengikuti ujian STIK di Thailand. Dan di sini kedua orang itu bertanya, bagaimana cara Lin akan memberikan jawaban di tengah ujian yang sangat ketat itu. Lin berkata kalau ia akan menghafal semua jawaban dari soal yang banyak itu, dan Lin juga berkata kalau dia akan ikut bersama mereka berkuliah di Boston. Selain itu, dia juga meminta mereka berdua mencarikannya klien yang banyak supaya uang yang didapatkan berlipat ganda. Tapi yang jadi masalah adalah karena waktu yang tak cukup dan Lin hanya bisa menghafal setengah soal. Untuk itu, ia membutuhkan bantuan orang yang sama jenisnya dengan dirinya. Dan di sini, mereka tahu orang yang cocok dipasangkan dengan Lin adalah Beng. Namun, mereka juga ragu, Beng mau ikut melakukan kecurangan seperti ini. Beng sedang pergi mengantarkan laundry yang adalah usaha milik ibunya. Lalu tiba-tiba sebuah mobil datang dan Beng diajar oleh para preman-preman. Ketika bangun, Beng sudah berada di tempat pembuangan sampah dengan babak belur. Dan karena hal ini, Beng pun gagal mengikuti tes beasiswa ke Singapura. Di waktu lain, Pat membuat seminar di hotel ayahnya yang didatangi oleh sekitar 30 siswa. Di sana, ternyata Pat mempresentasikan ide menyontek gila mereka ini kepada semua orang. Pat pun menjelaskan semuanya dari awal, dan ia menjelaskan dengan sangat hebat layaknya seorang pebisnis ahli. Di sini diketahui Lin memiliki ide yang sangat gila. Jadi intinya semua jawaban yang dihafalkan oleh Lin akan diubah menjadi barcode pada pensil 2B dan pada setiap ketebalan barcode itu mewakili masing-masing huruf A, B, C, dan D yang kemudian pensil itu akan dicetak karena akan ada 4 sesi ujian. Untuk itu akan ada 4 pensil ajaib. Setiap klien harus berkumpul di tempat percetakan pensil pada pagi hari zona waktu Thailand, di mana semua dari mereka akan disediakan tukang ojek untuk pergi ke tempat tes mereka setelah mendapatkan pensil ajaib dari Lin. Setelah banyak berbicara, semua anak pun memberikan tepuk tangan yang meriah kepada Pat. Lin pun datang ke tempat Beng dan menawarkan sesuatu yang lebih banyak. Lin berkata walau Beng tidak curang, tapi kehidupan selalu mencurangi orang-orang seperti kita. Lalu, Lin meninggalkan kartu nama dan pergi.
Beng datang ke tempat itu yang dimana sudah ada Lynn, Pat, dan Grace. Mereka menjelaskan dari awal semua rencana gila menyontek itu. Beng dan Lynn akan berangkat ke Sydney untuk mengikuti tes terlebih dahulu. Setelah itu, Grace memasukkan data-data melalui Photoshop, dan Lynn juga meminta tanda tangan palsu dari ayahnya. Setelah itu, mereka berlatih dengan menjawab soal-soal latihan dan mengukur waktu pengerjaan dengan jarak mereka berjalan ke toilet, di mana nantinya, di dalam toilet, mereka akan mengirimkan jawaban melalui HP yang diselipkan pada kloset. Lalu, mereka juga berlatih menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul jikalau semua anggota tim mereka ketahuan menyontek. Ketika Pat sedang ditanya, ia tak sengaja menyebutkan nama Beng yang dikeroyok dan dibuang ke tempat sampah, di mana sebenarnya tak ada orang lain yang tahu kalau Beng dikeroyok di sana. Di sini, Beng langsung sadar kalau semua preman itu adalah suruhan dari Pat, dan di situ ia langsung mengajar Pat dan mengamuk lalu pergi. Ketika pergi, Beng tak sengaja sekilas melihat laundry merek lain yang dipasangi iklan dengan mewah. Tak lama setelah itu, Lynn pun menemukan Beng. Di sana, Beng langsung menyuruh Lynn bersiap-siap untuk packing koper. Lynn heran karena Beng tiba-tiba menjadi sangat antusias dengan proyek ini. Beng berkata kalau semua ini demi uang. Saat itu juga, Beng berkata kalau Lynn dan yang lainnya bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa dirinya. Untuk itu, Beng ingin mendapatkan uang tersebut sebagai ganti ruginya. Mereka telah tiba di Sydney. Di sana, mereka menikmati beberapa momen bersama karena Beng bilang kalau ia belum pernah keluar negeri. Mereka sedang bersiap-siap di hotel, dan di sini, Beng mendengarkan berita yang mengatakan bahwa banyak ujian STIK di negara lain dibatalkan karena banyak bocoran yang beredar. Di sini, Beng sedikit agak takut. Beberapa saat kemudian, mereka telah tiba di tempat ujian. Di sana, mereka juga berkumpul dengan orang-orang dari negara lain. Mereka berkumpul untuk mendengarkan panduan dari pengawas hari ini, termasuk segala peraturan yang harus diikuti ketika berada di dalam ruangan ujian. Kemudian, Lynn dan juga Beng pergi ke toilet. Di sana, mereka menyelipkan HP di kloset toilet. Setelah itu, mereka berdua pun keluar dari toilet dan siap mengikuti ujian. Mereka pun mulai mengerjakan soal-soal tes itu, di mana kedua orang jenius itu mengerjakan soal dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dibanding orang-orang sekitarnya. Setelah selesai lebih awal, mereka pun menghafal jawaban itu. Mereka menghafalkan dengan sangat lancar. Sesudah sesi 1 selesai, mereka pun pergi ke toilet untuk mengirimkan jawaban lewat HP. Beng yang agak gugup menyerobot antrian orang lain di toilet, yang membuat orang lain itu sedikit kesal. Di tempat lain, Grace dan Pat yang mendapatkan jawaban itu langsung mengubahnya ke dalam bentuk barcode, yang langsung dicetak menjadi pensil. Setelah itu, mereka pun berhasil berlanjut ke sesi 2 dan 3. Setelah selesai, Beng berhasil masuk ke toilet, tapi apesnya Lynn mendapatkan masalah banyak orang yang mengantri di toilet wanita itu. Kembali di tempat Beng, tiba-tiba pintu toiletnya digedor. Ternyata ada seorang pengawas yang mendapatkan laporan kalau ada siswa yang masuk ke toilet dengan waktu yang cukup lama. Dan di sini siswa tersebut adalah Beng. Beng yang semakin gugup tak sengaja menjatuhkan tutup kloset toilet yang pecahannya dilihat oleh pengawas. Beng yang semakin panik langsung memasukkan HP-nya ke dalam lubang kloset. Tapi, HP tersebut tak tersedot masuk ke dalam kloset. Di tempat lain, Lynn yang baru saja berhasil masuk ke toilet dan membuka HP harus memasukkannya kembali, karena ternyata ada pengawas perempuan di depan pintunya. Ketika keluar toilet, Lynn pun mendapati Beng yang sedang diinterogasi oleh pengawas, dan Lynn pun disuruh masuk ruangan oleh si pengawas lain. Di depan, ketika masuk kelas, ternyata semua orang dicek kembali, dan Lynn langsung pergi ke dispenser air di mana ia ternyata memindahkan HP contekannya dari sepatunya ke dispenser. Dan di sini keringat Lynn pun bercucuran. Lynn tiba di kursi kelas dan tak ada Beng di sampingnya. Lynn pun mengerjakan soal dengan gemetaran, dan bukannya mengerjakan soal terlebih dahulu, ia malah mencatat jawaban dari sesi sebelumnya di kertas agar tidak lupa. Lynn sudah mengerjakan semua soal dengan sangat cepat. Kali ini, ia menghafal kembali semua jawaban. Namun, ia sedikit kesusahan karena banyak sekali pikiran dalam dirinya. Tiba-tiba, tak sengaja, tangannya bergerak seperti menekan not piano yang sebelumnya. Disinilah, ia sadar kalau ia bisa menggunakan cara itu untuk menghafal. Lynn mulai menghafal semua jawabannya menyesuaikan dengan not-not yang ada di piano. Sedangkan di tempat Grace dan Pat, situasi sudah mulai panik. Murid-murid seharusnya sudah berangkat sebelum pukul 7.30 pagi. Namun, hingga saat ini mereka belum mendapatkan pensil untuk sesi berikutnya. Sedangkan para tukang ojek juga sudah tak ingin menunggu lebih lama lagi. Setelah selesai, Lynn pun langsung melanjutkan ke sesi 4. Setelah ia menghafal soalnya, ia dengan sengaja memasukkan pensil yang membuat Lynn muntah. Dengan itu, ia bisa izin pergi keluar. Kembali ke tempat Grace dan Pat.
Ayah Lin datang ke sana dan ia bertanya mengenai keberadaan Lin yang sebenarnya, karena surat yang diberikan oleh Lin kepada ayahnya ternyata tertinggal di rumah. Untuk itulah Ayah Lin bertanya kepada Grace dan Pat, mengapa anaknya bisa pergi ke Sydney. Lin ternyata sudah ketahuan dan mencoba kabur. Namun para pengawas di sana terus mencarinya hingga membuat Lin terus berusaha kabur. Syukurnya ia bisa kabur dari kejaran. Di tempat Grace dan Pat, ayah Lin sangat marah dan HP tersembunyi yang dimana itu adalah SMS jawaban dari Lin. Ketika sang ayah ingin mengambil HP, dengan cepat Grace berkata kalau Lin pergi kencan dengan Beng. Ayah Lin pun percaya dan langsung pergi. Di Sydney, Lin terus berjalan sambil berusaha mengingat jawaban dan mengetiknya di ponsel. Hingga sampai pada suatu momen, pengawas itu menemukan Lin yang tiba-tiba muntah. Ia pun mengajak Lin kembali ke tempat ujian dan sambil berjalan, Lin pun menyelipkan ponselnya itu ke tas seseorang. Setelah mendapatkan semua jawaban dari Lin, Grace dengan sangat lihainya menggunakan Photoshop dan mengubah kunci jawaban ke dalam bentuk barcode yang kemudian ia cetak. Pat dan Grace pun berhasil menyelesaikan misinya. Lin mendapatkan informasi dari kedutaan Thailand kalau Beng ketahuan melakukan kecurangan dan sepertinya Beng akan di blacklist dan tidak boleh lagi mengikuti tes seperti ini. Lin pun pulang ke Thailand dan telah sampai di bandara. Di sana sudah ada Grace dan Pat yang menyambutnya. Mereka terlihat sangat bahagia, padahal Lin meninggalkan ujian dan ia tak lulus. Selain itu, Beng juga ditangkap. Tapi dengan santainya, Pat dan Grace malah berkata mereka meminta Lin untuk mengikuti tes lagi di tempat lain karena mereka berdua tak bisa menjalankan perkuliahan tanpa Lin. Lin langsung kesal mendengar perkataan Grace dan Pat dan langsung pergi meninggalkan sepasang kekasih itu yang terlihat pasrah. Lin pulang dijemput ayahnya yang langsung memarahinya karena telah berbohong untuk pacaran. Lin pun memeluk ayahnya dan menangis. Akhirnya, Lin mendaftar menjadi guru. Ketika diwawancarai, ia bercerita bahwa ia pernah berbuat salah di masa lalu. Untuk itu, ia ingin menebus kesalahannya sekarang, dan ia ingin mengabdikan dirinya untuk dunia pendidikan. Di tempat lain, ternyata Beng dikeluarkan dari sekolah. Dan di samping Beng, ada mamanya yang menangis melihat anaknya itu. Lin mendapatkan sebuah pesan dan ia pun datang ke rumah Beng. Ternyata dengan uang hasil sebelumnya, Beng membeli peralatan laundry dan motor baru. Beng juga membuka usaha laundry sendiri. Lin pun membuka pintu dan di sana sudah ada Beng yang menunggu di dalam. Lin bertanya, setelah semua ini, apa yang ingin Beng lakukan? Beng berkata kalau ia ingin membuka jasa joki seperti dulu lagi. Namun kali ini dengan sistem yang lebih sempurna dan klien yang lebih banyak. Lin yang mendengar hal ini malah mendekati Beng, memegang tangannya dan berkata mengenai berapa uang lagi yang diinginkan oleh Beng. Beng malah menjawab soal uang dan masa depan. Ia ingin mendapatkan uang sangat banyak dan apa gunanya libur kuliah 4 tahun. Lin sedih dan mengatakan uang tidak ada apa-apanya. Ia berjalan pergi lalu tiba-tiba Beng berkata kalau ia akan mengancam dan melaporkan Lin atas kejadian sebelumnya. Beng juga berkata, bukan cuma Lin melainkan semua orang yang menjadi klien dari tes sebelumnya dan semua nilai tes di Thailand akan di blacklist dari ujian ini. Lalu, Beng berkata kalau ia tak ingin jatuh sendirian, ia mau Lin ada bersamanya jatuh. Lin berkata bahwa semua keputusan ada di tangan dirinya sendiri. Ternyata beberapa waktu kemudian, Lin melakukan wawancara untuk mengakui segala kecurangan yang dilakukan dalam stick test tersebut. Di sini Lin berkata semuanya dengan jujur di depan kamera dan film pun selesai. Bad Genius adalah film Thailand yang sukses secara internasional dan mendapatkan pujian karena plot twist yang menarik, menggambarkan karakter yang kuat, dan pesan moral yang disampaikan. Berikut adalah analisis mendalam tentang kelebihan, kekurangan, dan pesan yang diangkat dari film ini. Kelebihan. Pertama, ada plot yang menarik. Salah satu kelebihan utama dari Bad Genius adalah plot yang sangat menarik. Ceritanya tentang sekelompok siswa yang terlibat dalam skema curang ujian yang rumit, membuat penonton terpaku pada layar. Kedua, karakter yang kompleks. Film ini berhasil menggambarkan karakter-karakter yang kompleks dan menarik. Setiap karakter memiliki latar belakang, motivasi, dan perkembangan yang mendalam, membuat penonton terhubung dengan mereka. 3. Tema yang relevan. Film ini menyentuh tema-tema seperti tekanan akademik, persaingan, dan integritas yang sangat relevan dengan masyarakat modern. Ini memungkinkan penonton untuk merenungkan nilai-nilai moral dan etika dalam pendidikan. Keempat, ada sutradara dan sinematografi.
Kualitas penyutradaraan dan sinematografi yang tinggi membuat Bad Genius menjadi pengalaman visual yang menarik. Penggunaan kamera yang cerdas dan tata letak kreatif menambah daya tarik film ini. Selain memiliki kelebihan, seperti pada film pada umumnya, tentunya Bad Genius juga memiliki beberapa kekurangan. Antara lain, pertama, klise dalam karakter. Meskipun karakter-karakter dalam film ini kompleks, beberapa di antaranya mungkin terasa sedikit klise atau stereotip, seperti pintar tapi tidak jujur, atau anak yang ditekan oleh tekanan orang tua. Yang kedua, prediktabilitas plot. Beberapa bagian dari plot mungkin terasa sedikit terprediksi, di mana penonton dapat menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun hal ini tidak sepenuhnya merusak pengalaman menonton, beberapa momen kelanjutan tambahan akan menyegarkan plot. Yang ketiga, pengembangan karakter yang kurang. Beberapa karakter meskipun menarik, mungkin tidak mendapatkan pengembangan yang cukup dalam. Hal ini bisa membuat penonton kurang terhubung dengan mereka atau merasa kurang puas dengan perkembangan karakter. Selain mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam film Bad Genius, alangkah baiknya kita untuk mengetahui pesan-pesan moral yang diangkat yang tersirat di dalam film ini. Pertama, kejujuran dan integritas. Salah satu pesan utama dari Bad Genius adalah pentingnya kejujuran dan integritas dalam kehidupan. Film ini mengingatkan penonton bahwa tindakan tidak jujur tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain yang ada di sekitar kita. Yang kedua, pendidikan yang adil. Film ini juga menyuarakan pentingnya pendidikan yang adil dan setara bagi semua orang. Ini menyoroti tekanan yang ditemui oleh siswa dalam sistem pendidikan yang kompetitif dan menekankan pentingnya mengejar kesuksesan dengan cara yang benar. Yang terakhir, kekuatan kolaborasi. Meskipun film ini menyoroti kecerdasan individu, itu juga menunjukkan bahwa keberhasilan sejati seringkali datang melalui kolaborasi dan kerja tim. Ini adalah pesan yang penting terutama dalam dunia yang semakin terhubung seperti saat ini. Secara keseluruhan, Bad Genius adalah film yang menarik dengan pesan moral yang kuat. Meskipun memiliki kekurangan kecil, kelebihan-kelebihannya jauh lebih banyak, membuatnya layak untuk ditonton dan diperdebatkan oleh penonton dari berbagai latar belakang. Sekian dan terima kasih.